Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan yaitu komponen saluran transmisi elektrik yang dengan mata kuliahnya itu adalah sistem tenaga listrik. Sebelum saya memulai untuk pembahasan materi, saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yulia Tasya Fitri. Baiklah, saya akan masuk kepada materi komponen saluran transmisi elektrik. Sebelum itu, kita harus mengetahui apakah itu pengertian dari transmisi tenaga listrik. Di sini pengertian transmisi tenaga listrik merupakan proses penyaluran tenaga listrik dari tempat pembangkit listrik tenaga listrik atau power plant sehingga substation distribution sehingga dapat disalurkan sampai pada konsumen pengguna listrik melalui suatu bahan konduktor. Berikutnya itu pada sistem transmisi gardu induk pengiriman sampai gardu induk distribusi terdapat gambar yang bagaimana jaringan ini terbentuk. Di sini ada dua buah jalur berbeda. Di sini ada jalur induk utama dan sini ada jalur listrik sekunder. Baiklah, di sini saya ada beberapa komponen di sini. Yang pertama ini adalah kabel listrik utama. Yang kedua ini adalah kabel listrik pentanahan. Kabel listrik pentanahan ini berfungsi sebagai pengaman suatu instalasi listrik dari berbagai macam gangguan, bahaya, atau kerusakan yang timbul disebabkan beberapa faktor, seperti sambaran petir, kebocoran listrik, lonjakan tegangan, dan lain-lainnya. Yang ketiga ini ada kabel atas. Di sini kabel atas yang terhubung sampai yang berwarna merah ini. Yang berikut itu adalah trafo pengukur tegangan listrik yang gambar 4 yang nomor 4 di sini. Kabel tujuan utamanya itu adalah untuk meningkatkan tegangan transmisi pada unit pembangkit dan menurunkan tegangan transmisi pada unit distribusi. Yang kelima adalah saklar pemutus. Ini adalah saklar pemutus. Saklar pemutus ini berfungsi untuk memutuskan hubungan tegangan listrik dalam keadaan gangguan maupun dalam keadaan berbeban. Dan proses ini harus dapat dilakukan dengan cepat. Yang berikutnya itu nomor 6 adalah pemutus sirkuit. Ini pemutus sirkuit. Pemutus sirkuit ini adalah jenis saklar listrik yang digunakan untuk membuka dan menutup rangkaian ketika terjadi kesalahan pada sistem ini. Yang berikutnya itu adalah trafo arus. Nomor 7, trafo arus. Trafo arus ini fungsi utamanya adalah mengubah nilai arus dari nilai superior ke nilai minor. Jenis transformator ini berlaku dalam meter, peralatan kontrol, dan paralel dengan instrumen AC. Yang berikutnya itu adalah 8 penangkal petir. Yang ini penangkal petir. Penangkal petir ini disebut komponen pertama dalam gardu induk. Dan fungsi utama komponen-komponen ini adalah untuk melindungi komponen-komponen gardu dari tegangan tinggi serta menghentikan amplitudo dan durasi aliran arus. Yang ke-9 ada trafo utama, yang ini trafo utama. Di sini trafo utama ini merupakan salah satu komponen utama yang memegang peranan penting. Karena trafo ini pada gardu induk digunakan untuk menurunkan tegangan dari JTT atau jaringan tegangan tinggi ke JTM atau jaringan tegangan menengah, yaitu dari 60 sampai 20 kV. Yang ke-10 ada gedung pengendali, ini gedung pengendali. Di sini berfungsi sebagai pusat aktivitas pengoperasian gardu induk. Pada gedung ini, pengendali ini operator bekerja mengontrol dan mengoperasikan komponen-komponen yang ada pada gardu induk. Yang ke-11 yang ini ada pagar pengaman. Dan yang ke-12 adalah kabel listrik sekunder. Baiklah, kita akan masuk kepada komponen sistem transmisi dari gardu induk pengiriman sampai ke gardu induk distribusi. Yang pertama itu ada switchgear atau switchgear. Ini adalah bagian dari gardu induk yang dijadikan sebagai tempat peletak komponen utama gardu induk. Di sini harus kita tekankan bagaimana pemahaman tentang switchgear itu pada umumnya. Yang pertama itu, jika komponen utama gardu induk terpasang di area terbuka yang sangat luas, maksudnya yang luas,
maka disebut dengan switchyard. Tetapi, jika komponen utama gardu induk terpasang di area terbatas atau sempit dan di dalam gedung, maka disebut dengan switchgear. Sebenarnya, yang dimaksud dengan switchgear adalah peralatan yang ada di switchyard. Jadi, yang dimaksud dengan switchyard adalah nama yang diperuntukkan bagi gardu konvensional, sedangkan switchgear adalah nama yang diperuntukkan bagi gears. Yang berikutnya itu adalah transformator daya. Yang seperti ini gambar transformator daya ini. Transformator daya ini berfungsi untuk mentransformasikan daya listrik dengan merubah besaran tegangannya, sedangkan frekuensinya tetap. Transformator daya ini juga berfungsi untuk pengaturan tegangan. Transformator daya ini dilengkapi dengan trafo pentanahan yang berfungsi untuk mendapatkan titik neutral dari trafo daya. Peralatan ini disebut Neutral Current Transformer atau NCT. Perlengkapan lainnya adalah pentanahan trafo yang disebut dengan Neutral Grounding Resistance atau NGR. Baiklah, yang berikutnya itu ada Neutral Grounding Resistance atau NGR yang kita lihat gambarnya seperti ini. Di sini komponen yang dipasang antara titik neutral trafo dan pentanahan berfungsi untuk memperkecil arus gangguan yang terjadi. Diperlukan proteksi yang praktis dan biasanya tidak terlalu mahal, karena karakteristik relay dipengaruhi oleh sistem pentanahan neutral. Yang berikutnya, kita masuk ke circuit breaker atau CB. Di sini, yang ada gambarnya seperti ini. Di sini maksudnya itu adalah peralatan pemutus yang berfungsi untuk memutus rangkaian listrik dalam keadaan berbeban arus. Di sini jika CB itu dapat dioperasikan pada saat jaringan dalam kondisi normal maupun pada saat terjadi gangguan. Karena pada saat bekerja, CB mengeluarkan busur api. Maka pada CB dilengkapi dengan pemadam busur api. Yang berikutnya itu kita masuk disconnecting switch atau DS. Yang gambarnya itu seperti ini. Disconnecting switch atau DS adalah peralatan pemisah yang berfungsi untuk memisahkan rangkaian listrik dalam keadaan tidak berbeban. Di dalam gardu induk disconnecting switch ini terpasang di transformator B, ada transformator line B, bus bar, dan bus couple. Karena DS hanya dapat dioperasikan pada kondisi jaringan yang tidak berbeban, maka yang harus dioperasikan terlebih dahulu adalah CB atau circuit breaker. Setelah rangkaian diputus oleh CB, baru DS dioperasikan. Baiklah, yang berikutnya itu ada lightning arrestor. Yang gambarnya itu seperti ini. Di sini berfungsi untuk melindungi atau pengaman peralatan listrik di gardu induk dari tegangan lebih akibat terjadinya sambaran petir pada kawat transmisi maupun disebabkan oleh surya hubung atau switch. Di sini pada keadaan normal atau tidak terjadinya gangguan, di sini lightning arrestor itu bersifat isolatif atau tidak bisa menyalurkan arus listrik. Dalam keadaan terjadi gangguan yang menyebabkan lightning arrestor itu bekerja, maka lightning arrestor itu bersifat kondusif atau menyalurkan arus listrik ke bumi. Yang berikutnya itu kita masuk ke current transformer atau CT dengan gambar yang seperti ini. CT ini berfungsi untuk merubah besaran arus dari arus yang besar ke arus yang kecil atau memperkecil besaran arus listrik pada sistem tenaga listrik menjadi arus untuk sistem pengukuran dan proteksi. Mengisolasi rangkaian sekunder terhadap rangkaian primer, yaitu untuk memisahkan instalasi pengukuran dan proteksi tegangan listrik, tegangan tinggi. Baiklah, yang ke-8 itu ada potential transformer atau PT, yaitu berfungsi untuk merubah besaran tegangan dari tegangan tinggi ke tegangan rendah, atau memperkecil besaran tegangan tinggi ke sistem tenaga listrik, menjadi besaran tegangan untuk pengukuran dan proteksi. Yang berikutnya itu ada transformer pemakaian sendiri atau TPS.
di sini berfungsi sebagai sumber tegangan AC 3 fasa, yaitu 220 volt atau 350 volt. Di sini digunakan dalam kebutuhan intar gardu induk. Antara lain itu untuk penerangan di switchyard, gedung kontrol, halaman gardu induk, dan sekeliling gardu induk. Yang kedua itu ada sebagai alat pendingin, ada sebagai rectifier, pompa air dan motor-motor listrik, peralatan lain yang memerlukan listrik tegangan rendah. Baiknya kita masuk ke arah bus bar dengan gambar yang seperti ini. Rel bus bar itu berfungsi sebagai titik pertemuan atau hubungan connecting antara transformator daya, SUTT, SKTT, serta komponen listrik lainnya yang ada di switchyard. Yang berikutnya itu ada gedung kontrol. Gedung kontrol ini berfungsi sebagai mengetahui kondisi gardu induk dan merupakan pusat pengendali lokal gardu induk. Di dalamnya berisi saklar, indikator-indikator, meter-meter, tombol-tombol, komando operasional, dan alat ukur besaran listrik serta annunciator. Berikutnya itu adalah panel kontrol dengan gambar yang seperti ini. Panel kontrol ini berfungsi untuk mengetahui kondisi gardu induk, apakah merupakan pusat pengendali gardu induk. Baiklah, kita lanjut pada berikutnya, yaitu ada panel proteksi, atau bisa juga disebut dengan protection panel atau relay panel. Di sini berfungsi sebagai untuk memproteksi atau melindungi sistem jaringan gardu induk pada saat terjadi gangguan maupun karena kestabilan operasi. Yang berikutnya itu ada sumber DC gardu induk. Sumber DC gardu induk itu terdiri dari dua, yaitu ada baterai dan rectifier. Baterai di sini alat yang menghasilkan sumber tenaga listrik arus searah yang diperoleh dari hasil proses kimia. Sumber DC berfungsi untuk menggerakkan peralatan kontrol, relay pengaman, motor penggerak, CB, dan lain-lain. Sumber DC ini harus selalu terhubung ke rectifier dan harus diperiksa secara rutin kondisi air, kebersihan, dan berat jenisnya. Sedangkan untuk rectifier itu adalah alat listrik yang berfungsi untuk merubah arus bolak-balik menjadi arus arah sesuai dengan kapasitas yang diperlukan. Rectifier harus selalu terhubung dengan baterai dan harus diperiksa kondisi baterainya secara periodik dan rutin. Yang berikutnya itu adalah panel AC. Yang ini merupakan gambar dari sumber DC gardu induk, yaitu baterai sumber arus DC. Kemudian kita masuk kepada panel AC atau DC. Di sini adalah alat listrik yang berupa lemari pembagi. Di dalamnya terpasang saklar kecil atau fuse-fuse sebagai pembagi beban dan pengaman dari instalasi terpasang gardu induk. Yang berikutnya itu ada kubikel 20 kV. Di sini adalah sistem switchgear untuk tegangan menengah 20 kV yang berasal dari output trafo daya, yang selanjutnya diteruskan ke konsumen melalui penyulang dan tersambung dengan kubikel tersebut. Ini merupakan gambar dari kubikel 20 kV (HP sel 20 kV). Masuk kita kepada proteksi transformator daya. Di sini proteksi transformator daya ini terdiri dari beberapa macam relay. Yaitu yang pertama ada relay arus lebih, yaitu untuk berfungsi mengamankan trafo dari gangguan hubungan singkat. Yang kedua itu ada trafo diferensial, yaitu untuk mengamankan trafo dari gangguan hubungan singkat yang terjadi di daerah pengaman trafo. Berikutnya itu adalah relay gangguan tanah terbatas, berfungsi untuk mengamankan transformator daya terhadap tanah di daerah pengaman trafo. Dan berikutnya itu ada relay arus lebih berubah, berfungsi untuk mengamankan transformator daya dari gangguan antara fasa dan 3 fasa dan bekerja pada arah tertentu. Yang berikutnya itu adalah proteksi penghantar SUTT dan SKTT. Di sini juga terdiri beberapa relay. Yang pertama ada relay jarak, berfungsi untuk mengamankan SUTT dari gangguan antar fasa maupun gangguan hubung tanah. Yang berikutnya itu ada relay arus lebih berarah,
berfungsi untuk mengamankan SUTT dari gangguan antar fasa dan hanya bekerja pada satu arah. Yang berikutnya itu adalah relay tegangan lebih, berfungsi untuk mengamankan SUTT atau SKTT terhadap tegangan lebih. Yang berikutnya itu ada relay penutup balik, berfungsi untuk mengamankan kembali SUTT akibat gangguan hubung singkat temporer. Baiklah, kita masuk ke bagian berikutnya, itu proteksi busbar dan proteksi penyulang 20 kV. Di sini ada dua, itu ada proteksi busbar dan proteksi penyulang 20 kV. Pada proteksi busbar, itu adalah untuk mengamankan busbar terhadap gangguan yang terjadi. Digunakan itu relay diferensial. Sedangkan untuk proteksi penyulang 20 kV, digunakan relay arus lebih berarah, dan relay hubung tanah. Yang berikutnya itu adalah komponen listrik penunjang. Di sini ada beberapa yang digunakan untuk komponen listrik penunjang itu. Yang pertama itu adalah konduktor tembaga atau plat tembaga untuk grounding peralatan. Yang berikutnya itu ada ground rod untuk instalasi pembagian peralatan. Yang selanjutnya itu ada kabel kontrol yang terdiri dari jenis kabel NYY, CVVS, NYM, NYMT, NYCY, dan lain-lain. Kabel-kabel ini terjadi di beberapa ukuran. Yang berikutnya itu ada kabel power sebesar 20 kV, itu ada termination kit dan sepatu kabel. Berikutnya itu ada komponen pengatur beban, ada komponen SCADA, dan instalasi air conditioning pada gedung kontrol. Baiklah, di sini saya akan menayangkan sebuah video yang mana itu bagaimana sebuah proses menara transmisi itu dibangun. Di sini menara transmisi itu dibangun dengan standar SOP yang baik, yaitu di mana saat pekerja itu melakukannya dengan teliti pemasangan. Terlihat pada gambar video ini bahwa suatu alat untuk pembuatan menara itu dibantu dengan menggunakan tali yang ada pada beberapa alat khusus yang digunakan untuk membangun tower menara listrik ini. Di sini dapat kita lihat bagaimana kehati-hatiannya sebuah pekerja ini untuk merangkai tower ini satu demi satu, sehingga tidak adanya terjadinya hal-hal tidak diinginkan kemudian harinya, atau menyebabkan tower itu runtuh, atau yang dapat menyebabkan kerugian bagi kita bersama juga. Di sini kita terlihat bahwa tower ini akan dihubungkan dengan kaki pondasinya ini. Dan sini kita lihat bahwa pekerja itu memasangnya dengan begitu teliti dan hati-hati, dengan bantuan tali juga sebagai agar pondasi rangka tower yang dipasang ke pondasi ini itu tidak lari-lari, atau maksudnya tidak bergeser-geser nantinya susah dipasang. Di sini kita nampak batu untuk penahan alat ini digunakan untuk pengangkat tower tadi. Di sini kita juga melihat bagaimana pekerja itu memasang tower itu dengan sangat hati-hati dan teliti, yaitu difungsikan agar tidak adanya kesalahan pada saat tower itu didirikan, dan tidak akan ada merugikan pihak mana lain pun. Di sini adalah salah satu sebagai pengontrol tali untuk pemasang tower tadi. Baik, setelah dari video yang saya tayangkan tadi, berarti telah selesailah penjelasan materi saya pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.